Oke teman-teman, inilah lahan yang saya maksud tadi. Di agenda kedua saya hari ini adalah mengambil listingan untuk lahan di Tanjung Uncang ini yang peruntukannya untuk shipyard. Halo, selamat datang di channel saya. Ini adalah channel tentang properti, tepatnya agent properti. Di channel saya ini saya akan banyak membahas kegiatan-kegiatan saya selama menjadi agent properti. Ya, saya memang kebetulan tergabung di Bisa Properti ini sudah hampir 4 tahun. Saya akan selalu menyajikan apa saja kegiatan-kegiatan saya sebagai agent properti. Saya juga yakin mungkin teman-teman yang lainnya sebagai agent properti juga hampir sama saja kegiatannya. Cuman bedanya saya akan lebih sering menyajikannya kegiatannya secara real di lapangan, bagaimana prosesnya. Untuk hari ini rencananya saya ada 2 kegiatan. Satu yaitu mau mengambil komisi di salah satu apartemen yang sudah cair hari ini di daerah Harbor Bay. Dari sana nanti saya akan ke Tanjung Uncang karena saya ada mendapatkan titipan listingan lahan shipyard atau galangan kapal. Dari sini kurang lebih mungkin ya mau makan waktu sekitar 20 menit lah perjalanan dengan kendaraan. Mari ikutin saya terus untuk melihat keadaan di Kota Batam dan juga lokasi dari Tanjung Uncang yang akan saya ambil listingannya. Saya berangkat dari kantor Bisa Properti yang berada di daerah Seipanas, dekat Simpang Kuda dan sederetan dengan Asko yang dulunya bernama Ace Hardware. Untuk teman-teman ketahui, di Batam ini tidak terlalu familiar dengan nama jalan. Walaupun di setiap persimpangan selalu ada nama jalan, tetapi jarang sekali orang yang menghafalnya termasuk saya. Sekarang kita menuju ke Jalan Besar Batu Ampar. Kita akan belok ke kiri. Jika lurus ke depan, kita akan mengarah ke Bandara Hang Nadim dan Nongsa. Sehubungan kita akan ke arah Batu Ampar, maka kita putar balik melalui U-turn ini. Kita sudah tiba di pintu masuk Harbor Bay. Kawasan Harbor Bay ini merupakan kawasan yang terintegrasi dengan baik. Di sini, kita bisa menemukan hotel-hotel, mulai dari hotel bintang 2 hingga bintang 5. Ada juga apartemen dan office tower. Di sini kita juga bisa menemukan area kuliner, baik yang di pinggir laut atau restoran yang khas dan otentik. Nightlife di pinggir pantai, dan tidak kalah penting adalah International Ferry Terminal yang berada di dalam mall. Nah, akhirnya sampai juga saya di kawasan Harbor Bay ini. Kalau teman-teman bisa lihat di belakang ini sedang dibangun, ada proses pembangunan, itulah Union Square yang saya pasarkan. Jadi saya mau ke kantornya untuk mengambil komisi dari hasil penjualan saya. Kantornya ada di belakang ini, yaitu di Menara Area Office Store. Oh sorry, sebelahnya. Kalau ini adalah apartemen Harbor Bay. Yuk, mari kita masuk ke dalam.
untuk kegiatan pertama ini, yaitu mengambil biro di developer Union Square. Saya udah keluar dari Menara Arya, kantor developer Union Square ini. Sekarang kita lanjutkan lagi ke schedule yang kedua, yaitu di Tanjung Uncang. Yuk. Oke, berangkat kita. Saya melalui jalur Tiban karena dari Batu Ampar ke Tanjung Uncang itu melalui Tiban akan lebih dekat. Selain itu juga tidak terlalu ramai. Dari situ nanti saya akan masuk ke Sekupang, belok kiri ke arah Batu Haji dan lurus saja kurang lebih mungkin sekitar 15 kilo akan ketemu Tanjung Uncang. Sekarang kita sudah tiba di daerah Seyladi. Di sini terdapat waduk untuk penampungan dan pengolahan air bersih yang digunakan oleh sebagian masyarakat Batam, terutama yang berada di Baloi, Nagoya, dan sekitarnya. Di sini juga baru diresmikan flyover yang sangat bermanfaat untuk mengurai kemacetan. Dan di sisi sebelah kanan saya adalah Universitas Internasional Batam atau yang disingkat UIB. Saat ini kita sudah tiba di persimpangan di daerah Tiban. Jika ke kanan akan mengarah ke Sekupang, tapi kita akan belok ke kiri karena akan ke Tanjung Uncang yang akan melewati Batu Haji. Sekarang kita sudah tiba di Bundaran Simpang Base Camp. Jika ke kiri, kita akan mengarah ke Batu Haji dan bisa menuju ke Pampil dan Simpang Kepri. Dan kalau ke kanan, kita akan menuju Marina City yang bisa tembus hingga daerah Sekupang. Namun kita akan lurus saja melewati bundaran ini karena kita akan mengarah ke Tanjung Uncang, lokasi tempat listingan lahan industri dan shipyard saya berada. Oke, akhirnya ketemu juga lokasinya. Mari kita masuk ke dalam. Oke teman-teman, inilah lahan yang saya maksud tadi. Di agenda kedua saya hari ini adalah mengambil listingan untuk lahan di Tanjung Uncang ini yang peruntukannya untuk shipyard atau industri. Sekarang kita posisinya sudah di dalam lahan. Namun perlu saya sampaikan sedikit untuk teman-teman, biasanya saya mengambil lahan kosong itu ya tidak banyak yang bisa difoto ya. Karena seperti yang bisa teman-teman lihat di belakang itu kan masih kosong ya. Paling ada hutan bakau, lalu ya beberapa tanah-tanah yang kuning. Yang paling penting di sini setiap saya mau mengambil listingan itu saya mau langsung ke lokasi itu adalah pertama lokasinya ya. Saya mau ambil Google-nya dan tidak kalah penting tentunya saya mau survei langsung, mau lihat keadaan lahan yang sedang situasi lahan sekarang saat ini. Kemudian yang tidak kalah penting tentunya adalah Google Pointing ya, yang saya sering sampaikan juga ke teman-teman kolega saya itu, karena Google Map itu sangat penting sekali. Karena kadang-kadang kita bisa lupa ya kalau untuk lokasi-lokasi yang jarang kita datang kemari. Kemudian penting juga untuk calon konsumen yang mungkin sudah berada di sekitarnya namun ya tidak sempat kita temanin, kita bisa share lokasi ke dia sehingga bisa dia lihat keadaan yang di awalnya dulu. Kalau memang dia cocok, dia suka, tentunya kita akan dihubungin lagi untuk pembicaraan selanjutnya. Oke, jadi ya keadaannya kalau untuk kita lihat kurang lebih 12 hektar lahan ini. Dan di sini tentunya dia seperti ada lembah turun ke bawah ya. Kalau diperhatikan ini memang masih banyak pohon-pohon bakau ya. Tapi kalau malam dia airnya biasanya naik sampai ke atas. Jadi kalau kita bisa jalan kira-kira 400 meter lagi di belakang itu adalah udah ketemu laut.
Jadi makanya kenapa lahan ini sangat cocok untuk shipyard ya. Oke, sekarang saya akan kerja dulu, saya akan ambil foto-fotonya, saya akan Google pointing, sehingga bukan hanya konten saja yang saya buat untuk teman-teman, tapi pekerjaan saya juga sekaligus saya lakukan, sehingga nanti ke calon buyer itu akan lebih puas ya melihat hasil yang kita dapatkan hari ini. Oke, nanti akan saya update lagi. Cukup tinggi ya kalau mau turun ke bawah ya. Tapi karena nggak ada yang mau diambil, saya pikir juga kita nggak perlu turun lah ya, bikin capek saja karena sebentar lagi kan matahari mau terbenam. Jadi saya pikir kalau lihat dari sini harusnya sudah cukup ya teman-teman ya. Inilah lahannya. Nah sekarang kita bisa lihat, kalau saya mau ke jalan utama tempat saya masuk tadi, saya harus naik lagi di apa ini namanya, bukit ya, atau pokoknya elevasi lah, tanjakan lagi ke atas ya, tentunya dengan jalan kaki. Lalu di belakang saya yang saya tunjukkan tadi, dia harus turun lagi baru nampak hutan bakau tadi yang kalau air pasang dia bisa sampai ke atas tadi. Oke, jadi dari sini sampai ke laut ya kurang lebih mungkin 400-an meter lagi lah baru bisa nampak air laut. Oke, inilah keadaan lahan di sini. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman, baik yang berkecimpung di dunia yang sama dengan saya, yaitu agent properti, ataupun yang bukan. Semoga saja video ini bisa menghibur, menambah wawasan untuk teman-teman tentang properti, khususnya yang ada di Kota Batam. Jika ada saran, kritik, silakan sampaikan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab semua yang saya bisa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you. Bye-bye.